Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan sahabat Gerakan Rakyat. Bagi saudara-saudara para sahabat sekalian, sahabat Gerakan Rakyat, bagi yang ingin bertanya tentang seputar sahabat Gerakan Rakyat, silahkan menanyakan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sahabat Gerakan Rakyat. Alex sudah bergabung. Halo. Syarif Kusman sudah bergabung. Selamat datang. Dilon, user 1678, Bunda Desi, selamat datang. Jujuk sudah bergabung. Selamat datang di sahabat Gerakan Rakyat. Topik kita kali ini adalah perbedaan antara Partai Gerakan Rakyat dan partai-partai lainnya. Partai Gerakan Rakyat itu tidak sama saja dengan partai-partai yang lain. Di organisasi Partai Gerakan Rakyat ini dibangun dari bawah dengan kekuatan dari rakyat langsung. Kita tidak mengenal apa yang disebut dengan voting. Walau voting itu sendiri merupakan sesuatu yang sah dalam demokrasi. Tapi di Gerakan Rakyat kita tidak mengenal voting. Kita semua melaksanakannya dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak ada yang namanya kuat-kuatan di Partai Gerakan Rakyat ini. Tidak ada yang namanya kumpulin orang mana yang kuat, kemudian dia yang menang, yang paling banyak. Tidak. Yang menang itu adalah yang benar. Jadi
Partai Gerakan Rakyat ini benar-benar berpondasi pada kekuatan rakyat. Semua tidak bisa diputuskan secara otoriter. Makanya di sini kita mengatakan Partai Gerakan Rakyat adalah partai rakyat biasa, bukan partai keluarga, bukan Partai partai rakyat oligarki. tolol. Goblok. Ya, ini siapa ini? Sumeo. Nama gua Ventra, Bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ini apaan sih ini? Nggak guna ini, ngentot. Nggak guna bagi yang tidak butuh. Bagi yang butuh itu guna. Iya, masa Anies 2029 jadi presiden? Ya enggak lah. Itu yang sedang kita usahakan. Makanya dibutuhkan dukungan dari seluruh orang-orang yang cerdas. Bukan orang-orang yang stunting nalar. Orang-orang yang Pak, itu Ya. apaan, Pak? apa tuh? Itu banner apaan, Pak? Partai Gerakan Rakyat. Oh, Partai rakyat biasa. Partai rakyat tolol. parah banget, Pak. Itu siapa? Anak Bapak. Mana? Ini yang somon ini. Woi Pak, Semua ini Iya. orang yang kurang apa itu? Kurang literasi. Partai rakyat goblok, idiot, anjing. Masa Anies 2029 jadi presiden? Ya nggak mungkin lah. Mas Anies mah emang harus jadi presiden. Dongo gitu anjing. Muncul tolol semua ya. Aku dukung bapaknya, aku dukung Bang Anies. Ya dia kurang literasi itu. Jadi Anies. gimana? Jadi aku Anies baca berita, Pak. Dia kurang baca 2029 cocoknya jadi kuli. Dia ngeloco, Pak. Parah banget. Jadi kuli Anies 2029. Dunia, 2029 dia jadi Dia- presiden. Dia bukan jadi wakil presiden, tapi dia jadi Masa presiden. Anies 2029 jadi presiden? Ya enggak lah. Mas Anies jadi Tuhan. Astagfirullah, nggak boleh gitu, Lady. Istighfar, Lady. Oh ya maaf. Istighfar, Aku nggak boleh pasti gitu. orang cerdas kan Apalagi Mas Anies. Kabupaten Bekasi, apaan sih anjing? Bapak tinggal di mana? Bekasi mana, Pak? Dongo banget nih orang tua, ngentot. Lah, Banget. Parah banget omongannya. Respect orang tua. Anies cerdas emang. Aku dukung Anies. Jangan gitu. Farhan, mana Farhan, Pak? Pak, Bapak Bekasi mana, Pak? Aku juga orang Bekasi soalnya. Aku dukung Bapak. Aku dukung Bapak. Soalnya aku dukung Pak Anies. Bantar Kebang. Parah banget nih somon nih. itu kota Bekasi itu. Kalau Bantar Iya, Gebang kota oh. Bekasi. Dongo banget nih Anies nih. Anies dongo banget. Kok lu ngatain Anies sih? Gak boleh gitu. Anies mah pintar. Berisik lu semua lu. Anjing, gua anjing ini Anies nih. Kok lu ngatain ini Anies sih? Parah banget. Boleh kayak gitu. Lo yang anjing, tolol, goblok, anjing, Tuh monyet. bener tuh. Dongo, bapak-bapak tolol, goblok. Satu Idiot lu bisnis gendut. nih. Wah, somon nih. Parah banget ngata-ngatain Anies. Anies mah orang Ya pinter, dia cari goblok. makannya dengan cara begitu. Anies orang goblok. Gimana? Dia ada pintar. Lo yang Dia goblok, nyari tolol, makan. anjing. Lu goblok, ngepet lu. ngentot. Lapar ini. Lo Lapar tolol, baby. anjing. Lu goblok, lu. Tuh. Pak, lihat tuh, Pak. Emang parah banget omongannya. Pak, mana? Nih, percaya kalau Anies makin dibully makin disuka orang baik ya. Tuh, denger tuh. Iya, orang tuanya, iya parah banget. Tuh, kasih tuh orang tuanya punya anak, mulutnya busuk, jangan didengerin, Pak. Tuh bener. Pak, emang Bapak semangat ya, Pak. Gak usah dengerin yang lain. Emang sopan ini kayak goblok anjing. Mulutnya kurang ajar, jahat banget. Halo Juan. Kayak gak disekolahin, kayak gak punya orang tua, parah banget. Gini siapa Tolol, dulu? tolol. Menurut Juan, Pak Anies gimana Juan? Anies Baswedan. Goblok banget. Lah, Baik banget. Tuh baik banget itu ya.
Baby ntar kamu Anjing lah. akan kena ajab dari Wadir. Allah. Loh, kok aku Ini apa sih Bu? Ini pembahasan Pak Anies. Mereka gerakan di apa sih anjing? Apa sih lu Juan ngentot lu Juan anjing. ini bapaknya ganteng. Ini bapaknya ganteng ini. Jangan gitu. Termul penjilat bahasa kotor blokir aja, nggak pantas itu. Hai para termul dah sadarlah kamu. Tuh, Somon tuh. Jangan di mute Pak, jangan di mute. Mungkan dan Nakit Udah sampai turun gua. baru Lanjut, apa? Anies jadi presiden. Pak Iwan. Jadi presiden. Pak Iwan. Pak Iwan dijaga ya lisannya Pak Kata Iwan. gue daripada Anies Prabowo mending gue deh jadi presiden sini. Lah, enggak, Lady Ada. rusak. Res bapak Lady jadi rusak. presiden. Lady rusak, enggak, jangan. Res Bob aja jadi Para presiden sini. buzzer bayaran. Gue Nih, wakilnya. Di mute mulu woi, jadi mute. Buset. Oh, lu di mute. Lah buset dah. Kok gue gak di mute sih? enggak boleh Bagus deh. gitu. Ini Bekasi Udah, nih, gue kalau capek. dipegang Anies nih Bekasi nih. Hancur anjing. Perbangi. Lah. Kok lu gak Bekasi gue sih? Kan Bekasi gue yang pegang. Bekasi basisnya. Lapor Pak ke bosnya Pak. Nih, gue diserang buzzer Prabowo. Bilang. Persambuan MBG gimana MBG? MBG enak lah dongo, lu goblok banget sih anjing. Oh iya sobat. Dia akan cari makan dengan Emang cara kamu udah begitu. ngerasain MBG? Kan kamu udah kerja. Ih, orang cerdas pilih yang pintar. Iya, kita pilih Anies. Apaan sih Buzzer bubarin bayaran MBG? Rumah lu gua Buzzer gusur bayaran sini ngentot. Bubarin MBG. Iya, kita bubarin MBG. Kita bubarin MBG bareng-bareng. Kok gue Aibat nih buzzer Anies nih. Anjing Anies lah. tuh baik daripada lu. Pak tolong kick Pak, yang namanya Lady Pak. Nyusahin banget tuh. Kick sih, Somon. Nyusahin banget. Kan gue masih mau ini dukung Anies. Kok gitu? Lah, Lady buzzer Anies. Ih, gue buzzer Anies. Dibayar berapa? Anies nggak ada buzzer. Ya ini apa dongo di layar ini apaan ngentot. Tuh, Dongo banget sih lu. Mas Anies kan ganteng. Kalian kok gitu sih? Kau fitnah orang jujur. Nih gue lebih jujur nih ya, gue lebih jujur. Gue lebih jujur nih. Prabowo lebih baik daripada Anies ngentot. Tuh gue lebih jujur tuh anjing. Oh. Itu Prabowo-nya lagi nyoli sama Teddy. Lah enggak, Lady enggak, lu sakit, enggak. Enggak lu sakit dah. Enggak lu sakit. Lady sakit banget. Goblok banget sih itu cewek. Lady sakit banget. Dongo banget. Lady sakit banget. Entot si unyil kita Para bazar-bazar tadi udah menghilang. Biasa itu memang cara mereka untuk mengacaukan salah satu bentuk sosialisasi kecerdasan daripada Partai Gerakan Rakyat. Biasa itu tidak perlu diambil hati. Halo, Bang Rahman, Bang Emeng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Bagaimana kabar Karawang sekarang? Oh, Karawang. Emeng. Karawang lanjut. Lanjut, mantap. Nggak ada. Karawang tidak perlu bercerita. Karawang tuh tidak perlu bercerita. Mana nih, gimana? Gerakan rakyat tidak perlu penting- bercerita. Yang penting bukti nyata di tengah masyarakat. Iya.
Tidak perlu Itu bercerita. Dewa, selamat datang. Ya, selamat malam. Kita sapa Dewa. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan tentang kebetulan nih sahabat kita Bung Rahman, Ketua DPD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu juga hadir. Kalau mau didiskusi dengan beliau, silakan, Bang Dewa. Ya, saya butuh pertanyaan agar saya bisa memberikan opini saya sebagai rakyat. Oh ya, silakan. Ya, saya butuh pertanyaan dari Saudara Rahman tentang opini saya. Opininya apa, Bang? Ya, pertanyaannya apa? Oh. Pertanyaannya gini ya, apa namanya? Ini apa namanya? Rakyat itu lagi digiring sana kemari. Nah, sikap kita nih sebagai rakyat, kalau emang negara ini pengen maju, nah ini kita harus Agak cerdas. setuju, ngentot. Ya itu tuh, Buang aja itu sampah tuh. nah, sampah tuh. LGBT itu Nah, pasti. itu apa namanya? Sampah. LGBT itu. LODGJ termul. Termo ya. Jadi LGBT udah pasti LGBT dengan suaranya saya tahu tuh. ya sebetulnya kita ini lagi digiring, ya gini, kumbang ambing nih rakyat nih. Nah, kita harus sikapinya seperti apa gitu. Jadi kita bicara masalah dukungan, ya silakan dukung siapa. Tapi yang penting kita sebagai rakyat, tujuan gerakan rakyat ini memperbaiki pola pikir rakyat. Ya, Karena siapapun pemimpinnya, kalau rakyatnya pola pikirnya belum, akal sehatnya belum timbul, belum ngerap dia pola pikirnya dia, siapapun akan jadi pemimpin pasti akan buruk. iya. Makanya kita di gerakan rakyat itu nggak perlu rame-rame lah. Ya ibaratnya kita tahu lah partai-partai sekarang itu, ya bukti nyata lah kita kelihatan. Partai-partai itu nggak pernah ada nongol. Ini kalau kondisi masih jauh di pemilihan tuh nggak ada yang nongol. Seperti apa kondisi rakyat, keadaan rakyat seperti apa, nggak ada yang nongol. Ya, yang jelas ini apa PSI ini selain diaudit itu ada dana 400 triliun yang dipegang oleh PSI itu diaudit uang dari mana, dan kita desak Pak Prabowo untuk membubarkan partai PSI itu tidak layak, tidak memenuhi syarat. Itu opini saya. Nah itu Bang, nah itu kita gini, kita itu jangan ke bawah sama begituan Bang. Siapa, makanya saya bilang siapa ini sekarang ini jelas-jelas banget mana orang yang menginginkan kebenaran, mana orang yang menginginkan keburukan. Ini jelas-jelas banget mau menghancurin NKRI, ini jelas-jelas banget. Jadi sandiwara politik ini terus dilemparin sama mereka. Sandiwara politik dilemparin terus sama mereka. Supaya apa? Supaya kita sebagai rakyat tidak fokus untuk peduli kepada rakyat. Karena kalau rakyat dikasih kepahaman dengan kinerja kita, dengan kerja nyata kita, lama-lama dia akan terbuka siapa calon siapa nanti akan dipilih pemimpin nanti. Nah, saya lihat aja lah, kita di lapangan lah nyata ya. Mana ada ya kondisi begini, partai pada mendem, calon-calon yang udah jadi dewan itu udah pada mendem. Karena apa? Merasa rakyat kita tuh mudah, tinggal 50.000, tinggal 100.000 terpilih. Nah, itulah pola pikir itu yang harus kita sebagai rakyat, pola pikir itu yang harus kita lawan.
supaya kita dapat pemimpin yang baik dan benar. Ya betul betul. Kita jangan mau diarah-arahin goyang-goyang kayak Jokowi lah ibaratnya. Safari politik, udah nggak biarin aja. Kita fokus ke rakyat. Dia mau safari politik mau kemana, biarin aja. Mama Ya ayun. Yang harus kita perbaiki itu rakyat. Kalau gusto ko yung lamang kalian ama ko terus itu di mute dulu tuh yang baru naik siapa Sakib apa siapa? Hmm. Jangan-jangan termul itu. Terus lagi kayaknya itu bang. Ya di mute kan dulu. Nah, kita kalau lihat dari apa namanya dari pembicaraannya itu Genji semua itu. Nah, Genji kita itu udah kacau bang, udah kacau Genji kita. betul betul. Mm-mm. Begini, saya ingin memberikan opini saya untuk aksi Jokowi safari politik itu untuk mengkampanyekan KSI itu perlu juga perlu juga dilawan juga itu harus ada aksi-aksi penolakan karena Iya, harus ya benar bang. Itu Pak harus Prabowo dilakukan dengan kita sebagai rakyat kerja nyata kita. Nah makanya dengan adanya media sosial, itulah bakal ngelawannya Jokowi. kita juga harus dorong Pak Prabowo untuk menghalangi atau menahan apa yang dilakukan Jokowi karena setahu saya ini bukan waktunya untuk kampanye gitu kan. Jangan liar Benar. seperti itu dong. Dia itu siapa gitu. Dia itu rakyat. Nah, Itu nggak boleh dia nggak boleh mengangkangi hukum dan undang-undang gitu. benar bang, benar itu. Tapi kan ya penguasa tahu sendiri bang. Penguasa sekarang tahu sendiri, hukum dikangkangin. Ibaratnya sekarang ini repot bang, benar ribet. Kita mengelawan hukum, ya ibaratnya bicara masalah hukum di Indonesia itu udah kadaluarsa. Hukum itu udah kadaluarsa Indonesia, udah nggak berlaku. Ya, yang harus kita lawan ya dibilang tadi Pak, kita ini sebagai rakyat atau kita sebagai rakyat harusnya ada persatuan rakyat yang kerja nyata. Harus ada sebutnya kelompok-kelompok itu untuk melawan media sosial atau kinerja dia di media sosial kita lawan dengan kerja nyata kita. Ya, Pak, itu lawanan itu perlawanan yang efektif. ya minimal dari aksi kita seperti ini itu udah mengedukasi ya, udah Iya mengedukasi benar. publik. Tidak akan sia-sia usaha kita ini karena semuanya Benar bang. sudah Insya berjalan. Allah kalau kita ngelakuin pola pikirnya akal sehat kita lakuin dengan nyata nggak ada yang sia-sia. Satu Ya, orang kita berbuat nyata nih. Ya, satu orang kita berbuat nyata mempengaruhi 2 orang. Kalau ribuan orang berbuat nyata mempengaruhi berapa ribu orang? ya. Jokowi itu sekarang sudah menjadi musuh semua pihak tuh, semua orang baik dari pemerintahan, dari rakyat, dari semua pihak itu. Jokowi itu musuh Jokowi semua sekarang udah terjepit Jokowi ini karena Jokowi itu bang, sudah terbongkar. Jokowi itu udah nggak ada pendukungnya, Iya betul. udah Cuma nggak ada teman-teman yakin. yang dikasih makan Jokowi aja. itu udah nggak ada pendukungnya, karena itu mereka itu keliling itu bikin sandiwara politik dia sendiri, orang-orang dia sendiri yang ngeramein orang-orang dia. Ya, karena publik udah tahu baik dari Udah kalangan tahu bener bang, udah kalangan tahu. tokoh-tokoh bahwa Jokowi itu mau mendirikan dinasti kekuasaan, bahwa dia ingin keluarga dia itu berkuasa. Jadi udah menjadi musuh semua warga negara itu. Tenang aja, ini sudah mulai terbongkar semua. Tapi perjuangan ini memang berat, bukan ringan kan. Berat bener bang, berat. Harus bersinergi, bekerja sama, bahu Benar, membahu dari kalangan atas sampai ke bawah itu. bener bang. Ya. Pokoknya kalau negara pengen maju, rakyatnya harus tampil beda. Ini sekarang rakyat nih kayak kebo ditusuk hidungnya, tarik sono, tarik sini. Mau, apalagi gaji-gajinya udah kena pengaruh. Ya. Iya, Kalau udah. gadgetnya ini kalau sudah kita
berantas tokoh-tokohnya, mereka akan ngikut sendiri gitu. Yang kita lawan elit-elit Pasti bang. politiknya, elit-elit Iya politik pasti. yang kita hancurkan itu. Iya. Dan kita juga harus mendukung Pak Prabowo, harus mendorong Pak Prabowo untuk melakukan tindakan apa saja yang dianggap perlu, yang berpihak kepada rakyat dan kepada negara gitu. Jadi Pak Prabowo ini perlu dorongan juga gitu. Kan Ya Pak Prabowo, harus. Ya harus bang. Pak Prabowo juga sudah menyatakan, kalian monyet-monyet koruptor itu saya tidak takut, saya yakin seluruh rakyat di belakang saya. Jadi Pak Prabowo itu harus di endorse juga, harus diberikan dorongan-dorongan juga gitu dalam opini saya. Oh ya. Ya kalau kita mah sebagai rakyat tinggal nunggu. Prabowo ada pemimpin yang punya kekuasaan, harus seperti apa dia bergerak. Kalau emang bergeraknya bagus, benar, kita sebagai gerakan rakyat juga nggak dukung sebagai rakyat. Kalau emang pengen perbaikan, pengen perubahan, kan gitu. Kan Iya rakyat mah betul. tinggal nunggu. Karena rakyat tuh nggak bisa. Makanya rakyat tuh sebetulnya kekuatan itu ada di rakyat. Kalau Iya rakyatnya betul. mampu untuk berpikir sehat, ya kan, nah insya Allah termul tuh hilang. Itu termul itu saya yakin robot gedek semua itu. Kalau termul ya nggak ikut juga, nggak apa-apa, itu cuma Nggak apa-apa, iya biarin. Makanya emang di termul karena itu di media sosial tuh rame itu robot gedek semua. termul Ya itu katanya sih. jumlahnya cuma Iya, sedikit. 0,002%. Iya, sedikit. Termul tuh sedikit, Bang. Udah sedikit termul itu. Ya, Saya yakin sampai sedikit dengan nggak mungkin Jokowi namanya disanjung-sanjung, nggak mungkin kalau keadaan begini, nggak mungkin kecuali rakyatnya sejahtera, baru saya percaya. Kondisi begini semenjak dipimpin Jokowi 10 tahun ancur-ancuran begini nggak ada sebetulnya yang dukung Jokowi itu nggak ada. iya Itu udah ketahuan bahwa dia mau mendirikan dinasti kekuasaan, itu udah menjadi iya musuh nggak ada bang. siapa Kecuali ya, rakyat, warga kecuali negara rakyat sejahtera. siapa warga Harus negara iya. ini, baik dari rakyat, pejabat, tokoh atau sesama jajaran, yang tidak merasa marah karena Jokowi ingin berkuasa sendiri padahal negara ini milik bersama, kan gitu. Iya. Udah marah semuanya Pak sama Jokowi. Cuma orang berjalan berjuang dengan caranya masing-masing. Ya kalau rakyat Iya. begini, kalau di medsos begini, sementara advokat juga Purnawirawan ABRI, apa ya, pejabat-pejabat tokoh-tokoh di Iya. atas itu semuanya udah mulai bergerak semua ini. Udah gerak bang. Makanya termul tuh robot semua bang. Kalau termul nggak masuk ke rakyat juga nggak apa-apa, itu memang Iya nggak sampah-sampah apa-apa. yang mengambang itu, sampah-sampah yang mengambang, anjing-anjing yang menggonggong dikasih uang, dikasih makan. Iya. Ini selamat datang Pak Reflan Grosir, ketemu lagi. Ya bang, Assalamualaikum Silakan. bang. Ya, Waalaikumsalam. Silakan lanjut bang, salam kenal buat semuanya ya. Nih bang, ya kinerja saya nih di Bekasi paham lah. DPD Bekasi paham Kerawang seperti apa. Kinerja saya di lapangan bang, ngadain perobatan gratis, terapi gratis. Itu semua nggak ada yang ngomong masalah nganjung-nganjung Jokowi, nggak ada. Nggak ada bang. Dia ke lapangan, turun ke lapangan. Kegiatan sosial gerakan rakyat Kabupaten Karawang turun ke lapangan langsung. Yang menyambut Jokowi di setiap lapangan itu anjing-anjing yang udah disiapkan, udah dikasih makan. Nanti Iya, saya udah akan disiapin, kalian bener. pura-pura menyambutkan begitu. Iya, udah disiapin. Jadi Iya kita betul. bicara di media sosial supaya pada tahu rakyat bahwa saya di lapangan, khususnya Kabupaten Karawang ya, saya di lapangan ngadain kegiatan sosial, ya kan, bakti sosial, terapi, pengobatan terapi gratis di lapangan. Nggak ada yang nyanjung Jokowi, nggak ada. Atau ngomong-ngomong masalah Jokowi, nggak ada. Semua nggak kenal lah. Jadi kalau bicara Jokowi banyak pendukungnya, bohong. Saya ke lapangan udah turun. Tiap 30 kecamatan saya turun. Nah, kecuali gitu, makanya saya bilang, kecuali nanti di 2009 kalau rakyat masih pola pikirnya politik uang, nah itu yang bahaya. Makanya dari sekarang kita sebagai rakyat itu melawannya politik uang ya dengan kerja nyata ini di lapangan.
dengan kerja nyata di lapangan. Makanya saya lihat, ini mah saya udah tahu permainan politik orang kita itu udah tahu, udah ibaratnya udah biasa bang, 5 tahun sekali duit, 5 tahun sekali duit, udah tahu. Nah ini harus kita lawan. Ya, edukasi di medsos ini sangat penting ya. Iya, Termasuk benar. edukasi, memberikan arahan-arahan, memberikan kita minta dukungan-dukungan mereka untuk suatu gerakan-gerakan yang akan menegakkan keadilan. Jadi rakyat tuh tinggal mendukung aja gitu. Nah iya benar bang, insya Allah bang, insya Allah 2009 lambat laun rakyat akan paham, rakyat 2009. Kalau kitanya sering-sering ada di lapangan, sering-sering ibaratnya, ini sekarang kita lagi di kategorinya lagi dihilangin rasa kepedulian rakyat tuh lagi dihilangin. Jadi rakyat peduli sama rakyat tuh mau dihilangin. Dengan apa? Dengan cara-cara mereka. Sandiwara politik digiring kemari supaya kita masing-masing saling ibaratnya mikirin diri sendiri lah. Ini negara lagi rakyatnya supaya mikirin diri sendiri. Gampang hancur soalnya. Kalau rakyatnya udah ngamanin diri sendiri ya, gampang hancur. Sudah zaman digital ya, zaman internet tuh tidak ada bisa lagi rakyat dibodohi atau digiring, kecuali termul-termul tadi yang udah dikasih makan itu. Jadi mereka menggonggong kerjanya itu. Iya, ya itu termul tuh sama ininya, sama biang keroknya tuh ya itu yang bikin masalah itu bang. Makanya ngelawannya itu kita. Edukasi kita, kerja nyata kita yang untuk lawan terbol sama kelompok-kelompok yang nggak jelas itu. Ya sekarang Indonesia itu nanti kalau udah nyatu itu, kalau udah Indonesia itu nih lagi ribut nih antar kelompok ini. Nanti nyatunya kalau udah kena masalah yang berat banget baru nyatu Indonesia tuh. Padahal kita harus belajar dari kemerdekaan itu, pejuang-pejuang kita emang orang pinter semua, bukan. Tapi rasa kesatuannya, rasa peduli kepada rakyatnya tinggi, makanya merdeka. Coba kalau rakyatnya kayak sekarang Indonesia, buru-buru merdeka, yang ada hancur. Nah ini udah merdeka mau dihancurin. Ada tangan-tangan orang-orang luar yang pengen ngancurin Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia kaya raya. Maka orang-orang kita, orang-orang yang nggak bertanggung jawab bahwa negara ini mau dihancurin sama orang-orang kita juga, pakai tangan orang-orang kita yang mikirin keluarganya, kelompoknya, dirinya, nggak mikirin seluruh rakyat kita. Nah ini bang, kita harus hati-hati sekarang ini. Bikin sandiwara politik tuh, saya kalau ngeliat tuh di medsos, sandiwara politik banyak anak-anak muda yang jadi udah berat ibaratnya. Kalau kita sebagai ibaratnya yang berpengalaman lah, orang-orang tua nggak mau turun ke lapangan untuk memperbaikinya, repot nanti ke depannya kita. Ya coba dari yang lain lah. Ya Pak Reflan, mungkin ada yang mau disampaikan pendapatnya tentang perjuangan perubahan untuk Indonesia ini, Pak Reflan? Siap bang. Ya silakan. Saya ini cuman di awal mau ngomong dulu bang. Biasanya akun saya ini kena serang, kadang suaranya hilang. Udah beberapa hari ini begitu terus tuh kondisinya akun saya. Gini bang, kita ya kalau saya mau bicara, saya konfirmasi aja, kasih tahu teman-teman bahwa sekarang itu kami itu ada dalam satu barisan gerakan oposisi. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin juga sudah ada yang pernah tahu gitu ya. Nah sebenarnya dalam hal ini Pak, secara garis besar tujuan kita itu sama. Kita menuntut hak kita sebagai rakyat. Tujuannya kita sama, cuman perahunya kita berbeda. Cuman berbedanya kami ini bukan dalam rangka kami itu untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan.
Jadi kami murni perjuangan rakyat. Yang kami dorong itu sekarang itu tuntutan kepada pemerintah itu merubah sistem bernegara kita, termasuknya nanti di dalamnya itu sistem pemilu, Pak. Sistem pemilu, Pak. Pemilu kita ini begini, Pak. Kalau kita bicara rakyat Indonesia, oke, bagi kita yang melek politik, terkesan memang seolah-olah orang ini sudah banyak yang paham, Pak. Tapi kalau kita mau tengok, Pak, daerah pelosok, banyak rakyat di negeri ini yang belum melek politik. Benar. Ya, benar. Ya, kita ambil contoh, Pak, nggak usah jauh-jauh, Jawa Tengah saja, Pak. Jawa Tengah ini, daerah pelosok-pelosok ini, masih banyak itu posisi rakyat miskin, SDM rendah, yang mereka tuh nyoblos itu karena ada yang ngasih sembako. Nah, benar itu, Pak. Itu banyak. Nah, makanya di sini kami ingin mendorong meminimalisir kecurangan di saat pemilu, Pak. Kami mendorong ya supaya pemerintah itu menjalankan sistem pemilu digital elektronik, Pak. Oh iya, kalau Itu begitu yang kami dorong tuntutan kami, Pak. visi misinya Ya. itu sangat bagus kalau begitu Ya. programnya. Bagus, lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi salah satunya diantaranya itu ya. Di sana pemerintah mengambil alih nanti kita menghilangkan KPU, Pak. Jadi pemilu itu nanti bisa via HP kita saja. Adapun daerah-daerah yang misalnya posisinya rakyatnya mungkin nggak punya HP, pemerintah di sana bekerja untuk menyediakan Pak alatnya, mungkin di tingkat desa atau tingkat apa, nanti posisinya alat disediakan di sana. Untuk menghindari Pak terjadi satu orang banyak nyoblos kertas coblos. Karena nanti kita akan main password, Pak. Bisa jadi passwordnya itu sidik jari atau nomor induk KTP. Sekali dia masuk, setelah dia kirim itu hasil pilihannya, dia tidak bisa masuk lagi karena nanti tertolak seperti bagaimana berlakunya kita ngisi token, Pak. Itu yang kita dorong. Jadi nanti kita menghindari juga supaya tidak terjadi kecurangan di saat hitungan berjenjang. Ini kan bukan rahasia lagi. Kita sama-sama orang melek politik ini pasti tahu, Pak. Transaksi di saat hitungan berjenjang itu anggota dewan itu sangat mengerikan. Bahkan biaya yang mereka keluarkan itu jauh lebih besar daripada biaya serangan pajak. Demi mereka dapat kursi DPR atau DPRD atau DPRD provinsi itu. Kita tahu semua tentang hal-hal kayak begini. Kalau orang yang sudah ngerti politik. Nah, jadi kalau kami justru sekarang sedang berproses, sedang kami itu minta jembatani, justru kami itu mendesaknya presiden langsung, Pak. Kalau kami ke presiden langsung. Jadi kami sudah terhubung sama lingkaran istana, ya. Sudah ada ajakan pertemuan dari pihak istana itu, cuman indikasinya sudah terbaca oleh kami bahwasannya di sini ini ada indikasi untuk pembungkaman. Jadi kami tidak mau, ya kami tetap minta jembataninya langsung ke Pak Presiden langsung, karena kita nggak bisa lagi berharap DPR sekarang. Kami sudah nggak percaya DPR. Ya mohon doanya lah dari teman-teman, kalaupun mau bergabung silakan masuk ke website kami sudah ada ya. Gerakan-oposisi.com. Di situ apa tuntutan kami ada di sana, karena tidak ada kami yang terselubung, tidak ada yang kami rahasiakan, karena murni kami ini berjuang untuk rakyat, Pak. Itu Pak intinya, Pak. Yang dari saya masuk begitu di dulu. websitenya itu ya. Apa bisa di Gerakan oposisi ya? Gerakan oposisi ya? Gerakan-oposisi.com, Bang. Ya. Bagus sekali itu. Iya, itu websitenya sudah ada kami, karena kami ini kan sistem digital, Pak ya, jadi kita alamatnya juga digital, kami tidak ada alamat kantor tetap, kita tidak ada. Ya, kita sapa dulu ini Pak Toya dan Pak Muji. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan tentang Partai Gerakan Rakyat atau hal-hal lain yang perlu disampaikan, silakan Pak. Ditanggapi juga boleh. Toya, mikrofonnya di mute dulu itu. ke Ya. Bang, mungkin dilanjut dulu ke Bang Raplen karena itu mungkin termul yang naik tuh. Kenapa, Bang? Termul kita buang. Toya,
Toya, mungkin ada tanggapan atau Bang Raplan saran? dilanjut dulu. Siapa Silakan Bang Raflan. Ya. kami dari Gen Z, anak muda sekarang ya, ingin memulai, Ya. ingin mengetahui arti semuanya Pak dari gerakan rakyat. Ya. Oke, setuju. Ya, Mungkin Pak Mungkin itu. Rahman bisa Silakan Bang dibantu. Raplan. Kalau gerakan rakyat, yang pihak gerakan rakyat yang jawab, bukan saya. Mm-mm. Silakan Silakan. Pak Rahman. Oh iya betul, Gunawan Bapak di Bang gerakan oposisi ya. Sebetulnya tujuannya sama tuh Ketua ya. DPD Rakyat sama. Kabupaten Karawang itu. Silakan Bang Rahman. Bang Rahman. Ya makanya disebut gerakan rakyat itu ya karena partai gerakan rakyat itu awal apa? Tumbuh dari bawah. Jadi gerakan rakyat itu ya tumbuh dari bawah, dari bersumber dari para relawannya Pak Anies di 2024 ya akhirnya apa namanya mendeklarasikan diri ya untuk membentuk gerakan rakyat dari simpul-simpul yang ada di pendukung Pak Anies. Menyatu menjadi gerakan rakyat, tadinya ormas, dalam waktu 1 tahun kita deklarasi untuk menjadi partai. Jadi gerakan rakyat itu kalau emang udah menjadi partai yang tumbuhnya, yang namanya tumbuh itu dari bawah. Kalau partai-partai kan tumbuhnya dari atas, ada duitnya. Kalau gerakan rakyat, terus terang saya ketua DPD gerakan rakyat menggunakan biaya sendiri. Untuk apa? Untuk konsolidasi di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Itu modal kita berbarengan bersama rekan-rekan yang ada di gerakan rakyat. Itulah hebatnya gerakan rakyat. Jadi kita nggak berbicara nih, gerakan rakyat berdiri, partai gerakan rakyat berdiri, nggak berbicara ingin berkuasa, enggak. Kita berbicara ingin memperbaiki pola pikir rakyat. Jadi kalau jangan salah tanggap nih, gerakan rakyat berdiri berkuasa, bukan, tujuannya untuk merubah pola pikir rakyat. Gitu. Kalau pola pikir rakyatnya udah bagus, siapapun yang berkuasa itu nggak sewenang-wenang kayak sekarang inilah, ya kan. Jadi tujuan gerakan rakyat itu apa namanya, bukannya pengen berebut kekuasaan, itu urusan paling belakang. Itu urusan utamanya memperbaiki pola pikir rakyat yang udah carut marut ini, berantakan, nggak mikirin generasi yang akan datang. Gitu. Ini yang kita perjuangin ini. Makanya kita sebagai gerakan rakyat di Kabupaten Karawang, walaupun partai ini belum jadi, kita nggak bicara masalah partai, enggak. Kita mau bicara gerakan rakyat. Kita turun ke lapangan. Gerakan rakyat Kabupaten Karawang udah jauh perjalanannya. Kita udah turun ke lapangan. Kita bikin program sosial, kesehatan, terapi gratis. Kita bikin program pembuangan sampah, penanggulangan sampah, mengedukasi rakyat bagaimana. Jadi ya kayak contohlah kayak sampah walaupun mesinnya banyak juga yang beli, kita mampu beli mesinnya. Kalau pola pikir rakyatnya belum ngerti tentang sampah, bahwa sampah itu masalahnya dari dia masalah terus. Ya sama kayak sekarang ini kan kita ini nggak ngerti nih, rakyat ini belum ngerti mana ini gitu. Mau ini yang tadinya yang ada duitnya tusukan gitu. Nah itu yang kita robah, itu pola pikir money politiknya yang mau kita robah. Soal kekuasaan urusan belakangan. Kalau rakyatnya udah cerdas, siapapun yang berkuasa nggak akan sewenang-wenang. Itu aja dari gerakan rakyat, tujuan utamanya. 34 gubernur. Pertanyaannya adalah, siapakah gubernur terbodoh sampai saat ini? Pertanyaannya, yang bisa jawab angkat tangan. Siapakah gubernur terbodoh sampai Anto, apa jawabannya? Anies Baswedan. Anto, apa jawabannya? Anies Baswedan. Bagaimana murid-murid?
Pertanyaan kedua. Perhatikan ya anak-anak. Indonesia ada 34 provinsi, berarti ada 34 gubernur. Tuh kan, tuh bang. Banyak Bang, mohon izin Bang, mohon izin. Turunkan itu Biarkan termal jangan. diturunkan. Kalau bisa jangan diturunkan aja, biarkan mereka itu berbicara seperti apa, biarkan. Kita nikmatin aja, kita nikmatin. Jadi Ya, ya itu. termal itu turunkan, kalau nggak di mute turunkan. Jadi ya garis Iya, besar di mute aja dia, biar nggak begini. dengan berdirinya gerakan rakyat ya. Iya benar Pak, benar Pak, benar. Itu termal tuh ODGJ semua tuh, sampah-sampah semua. Iya Pak. On. Ya, saya berharap on itu, Pak. salam kenal kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang di jauh mungkin kita kenal di media sosial. Apa tanggapannya Pak tentang Indonesia yang sedang dimiliterisasi ini Pak? Gimana? Pak, jadi logo gerakan rakyat ini sebenarnya yang mana? Kok ganti-ganti terus? Ini sepertinya termal nih, dia kentut nih, lagi kentut ya nih, bukan ngomong. Udah dibuang aja nih termal nih, ini sampah nih, virus benalu. Pak, Itu nggak anjing. boleh gitu Pak, nggak boleh gitu Pak. Yang tugasnya menggonggong tuh. Wah, parah orang tua. Wah, parah. Nyontek ini parah Wah, parah, banget. nggak boleh gitu Pak, nggak boleh gitu. Buang aja host, tendang aja. Sampah tuh, LGBT ODGJ tuh, termal PSI. Waduh, undang-undang ITE nih gua record nih, mampus lu. Nah, si Bajrik ini termal juga nih, buang nih, bos. Host, buang host. Waduh, nggak boleh gitu. Termal tuh ODGJ tuh. Ya, Bang Raplen gimana lagi Bang Raplen, lanjut. Ya bang, mau Bagaimana? lanjut apa nih bang saya bang? Ada pertanyaan atau Berarti- gimana? Pertanyaan saya berarti gerakan rakyat dengan gerakan oposisi itu berarti sama ya, ada kesamaan. Berarti bagaimana menurut Abang, bagus nggak? Dan mana yang Beda lebih bang bagus? kita itu bang. Kalau secara tuntutan harapan, mungkin kita kan satu tujuan bang. Cuman Ya. perbedaannya, kalau kami gerakan oposisi ini, kami bukan dalam bentuk partai. Ya. Kami ini organisasi bang ya. Dan ini kami itu yang kami tuntut itu, kami tidak mendorong misalnya untuk dari orang gerakan posisi ini nanti untuk misalnya berkompetisi di dalam pemilu, tidak ada. Yang kami tuntut, yang kami desak saat ini ya kepada pemerintah yang sedang ada sekarang bang. Kenapa Pak minta sekarang Pak? Ya, jadi kan kita punya 13 draft amandemen bang. Punya 13 draft amandemen untuk mendesak pemerintah itu menjalankan supaya bernegara kita ini benar seperti amanah undang-undang. Ya, amanah undang-undang itu pasal 33 dan 34 itu sekarang itu kan seperti tidak berlaku, Pak. Jadi negara kita bohong kalau dikatakan kedaulatan rakyat. Nah, kami ingin mengembalikan salah satunya kan itu ke sana arah tujuannya. Nah, yang pertama kita itu pengen merevolusi penegakan hukum secara fundamental, Pak. Jangan posisi para penegak hukum ini justru mereka rangkap jabatan masuk ke ranah mana-mana. Kita ambil contoh bang, misalnya reformasi tentang masalah Polri segala macam. Nggak ada lagi nanti urusannya Polri itu bicara dia masuk dalam MBG. Udah nggak beres itu. Setuju. Iya, TNI juga masuk ke dalam MBG. Ah, udah nggak beres itu. Kalau tahu nih, kau mai dah kayak macam Arisme, Elma, Nato, Pika. Ini untuk Bapak Dewa Matahari ini, apa ini? Pasti Pak Prabowo akan memenjarakan Joko Widodo seumur hidup di Nusa Kambangan. Ya, si Pak Apa Jirik itu, ini Pak? termul ditendang Apa dulu, itu, host, Pak? ditendang dulu ini. Apa yang maksudnya? Saya cuma mau minta itunya Dibuang saja. dulu termulnya, host. Mau minta Boleh saya tanggapannya berstatement, saja, Pak? Pak. Boleh saya berstatement nggak? Dibuang dulu termulnya, host. Dua termul. Nanti telah nak hati. Nanti saya berstatement, Pak. Memang dia mau menggonggong di sini. Dibuang dulu, host. Dibuang dulu, host. Dibuang dulu nih penyakit virus nih. Iya, apa nih Saya mau bertanya ini, Pak.
Nah ini nih yang sedang ngomong nih dibuang dulu host, dibuang dulu. Pak, saya mau bertanya ini Pak. Ini kenapa sih Buat remote dibuang? Kan saya mau bertanya. Ini orang-orang apa ini Dewa idiot? Matahari. Idiot, host. Iya, kalau mau bertanya Ya, silakan. Pak. Bertanya Saya apa? mau bertanya Pak. Dibuang aja, dibuang Atas, aja. Nah, gini. atas dasar apa Anda mengatakan kami idiot, Pak? Host dibuang Pak. aja host ini LGBT nih, Nah, anak-anak genjet LGBT. Jika Waduh, ini dilakukan atas reformasi kembali, apakah tidak akan terjadi yang namanya Satu lagi, buang satu lagi, ya host, satu lagi. seperti yang Buang. di tahun-tahun lalu Buang itu? satu lagi. Apa sih? Belum lu lagi undang-undang ngomong, ITE, udah Pak. Sabar, Pak, lagi dibuang-buang. Buang Anda nih ini dua-duanya gimana? dibuang, buang. Anda Buang nih. Anda Kode menuntut GJ ini. Kode GJ. Satu lagi yang sebelah kiri nih, yang sebelah kanan. Yang ada tulisannya itu. Siapa ini? Pak, Anda menuntut kebebasan untuk berpendapat, sedangkan Dibuang aja, Anda dibuang saya aja. ingin Ini berstatement di orang sini. ini nggak Tidak waras. Anda, malah Anda usir. Gimana, Pak? Anda Lanjut, menuntut host, ya. kebebasan Saya berpendapat di ada- sini. Waktu saya sudah habis, ini ada yang lebih penting nih. Lanjut aja, mudah-mudahan gerakan rakyat dan gerakan oposisi Jaya bisa bersatu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kemana itu orangnya itu? Bapak itu menuntut kebebasan berpendapat, tetapi kami ingin berpendapat saja malah dituduh LGBT segala macam ini, Pak. Gimana itu tanggapan Anda, host? Iya, Dewa Matahari itu bahaya banget. Masa langsung di mute semua orang? Iya, emang Dewa Matahari itu. Kebebasan berpendapat yang Silakan Bang, kalau bertanya, yang penting jangan merusak pembicaraan di grup, saling menghargai Iya. waktu yang diberikan gitu aja. Biar mengalir enak, biar poinnya kita dapat. Setuju, Pak. Arjunaku, Siap, iya. gimana Pak? Kalau saya pribadi cuman menyimak diskusi di media sosial. Yang penting kita jangan saling menghujat, bertanya boleh. Ini media sosial boleh. Tapi yang apa yang disampaikan tadi di atas jangan merusak diskusi, Silakan aja. Ya, itu Partai Gerakan Rakyat ini lambang atau logonya itu satu harimau macan. Sedangkan kentongan itu adalah lambang Ormas Gerakan Rakyat. Itu karena memang sudah daftarkan awalnya kentongan dan di Ormas, dipakai oleh Ormas, maka untuk partai tidak bisa lagi memakai kentongan itu. Makanya sekarang kita pakai logo harimau. Itu penjelasannya. Selamat datang Tiko. Halo, iya Pak, iya Pak. Ya, Hukum harimau itu gimana Pak maksudnya Pak? Saya kurang mengerti atau harimau itu secara tradisional kan di hampir semua wilayah di Indonesia itu ada harimau. Kalau di Padang ada harimau penjaga kampung, pagar negeri. Kemudian di Sunda juga ada maung bodas, dan ada macan Siliwangi, ada macan Kemayoran. Jadi harimau itu sudah merupakan hal yang umum di tengah masyarakat kita. Jadi kita pakai lambang itu. ya Pak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ingin disampaikan atau ingin ada tanggapan, silakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak host tentang Indonesia yang sekarang ini lagi sedang dimiliterisasi Pak? Apa-apa tentang militer Pak? Ya, Bagaimana itu Pak tanggapannya Pak? ya itu salah satu pengingkaran dari tuntutan reformasi 98. Karena salah satu tuntutan itu hilangkan dui fungsi ABRI pada tahun 98 itu. Jadi itu kembali lagi dia hal-hal seperti itu gitu.
Jadi memang secara itu tidak sesuai dengan apa itu namanya tuntutan reformasi, kembalinya di fungsi ABRI, tentara itu harus ke barak. Iya, tentara itu kenapa masuk ke ranah sipil? Karena dalam undang-undangnya sendiri kan udah jelas, ancaman dari luar itu baru tugas TNI, ancaman atau keamanan itu tugas polisi, bukan di ngurusin MBG. Itu penjelasan saya. Mungkin yang lain ada perlu menambahkan, silakan Pak ditambahkan. Siapa juara Piala Dunia ini Pak? Prediksi Pak. Juara Piala Dunia Portugal kalau saya mah. Ada Pak. Udah Piala Dunia aja nih pembahasan. Portugal memang. Portugal. Bokep. Pak Arjuna, Bang Tiko. Iya. Ini apa namanya coba deh Fajri ini merusak diskusi Fajri. Ya memang mereka itu ya dibayar begitu Pak, jadi susah juga. Kalau Orang bayaran itu Pak. Kesempatan mereka, Iya. dia nggak makan kalau nggak begitu. Karena kita nggak tahu Iya, kalau Fajri si itu nggak Fajri makan. itu mbah orang bayaran atau orang apa kita nggak tahu. Orang bayaran, Cuman dengan orang suruhan cara-cara itu. yang seperti itu menunjukkan bahwa dia itu orang bodoh, nggak beretika. Gitu. Ya. Semuanya juga sama dibayar semua lah. Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Oke baik Pak. Tanggapan orang Bapak nih kan, orang Bapak kan udah tua-tua nih. Jadi tanggapan orang Bapak terkait DPR yang selalu bertele-tele dalam hal mensahkan RUU perampasan aset itu, gimana tanggapan orang Bapak? Sekian Pak, terima kasih. Gimana nih Pak Reflan? Masalah undang-undang perampasan aset dari revolusi ini. Oke, siap saya tanggapin ya. Ya. Jadi begini, Mas Bang. Kalau kami ya, saya sudah katakan saya dalam barisan gerakan oposisi. Kami dalam barisan gerakan oposisi ini sudah tidak percaya kepada DPR lagi. Karena yang seharusnya menjadi oposisi ini DPR. Disitulah letak check and balance-nya. Jangan sampai penyelenggara negara ini mereka lost control dengan menghambur-hamburkan APBN kita. Nah, adapun kalau misalnya kita bicara undang-undang perampasan aset, ya, itu kalau kita berharap kepada mereka, ya bagaimana kita bisa berharap lagi? Mereka udah budak. Mereka nggak bisa kita harapkan. Karena mereka sudah bagian daripada bandit-bandit yang nyolong di rakyat itu. Makanya kalau kami lebih mendorong kami itu merubah sistem bernegara kita secara fundamental. Apa saja poin-poin yang ingin kita rubah itu? Satu, penegakan hukum. Penegakan hukum ini yang perlu diketahui ya, di akhir masa jabatan SBY itu ada kesepakatan tingkat atas disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa semua lembaga penegak hukum apabila mau menangkap tersangka korupsi harus lapor dulu kepada Presiden. Jadi sekarang penegakan hukum kita itu sudah tidak, dia itu independen dan sudah tidak lagi menjadi pengguna terpilih dalam menegakkan dia. Maaf Pak, suaranya mendep Pak, suaranya mendep. Ya, suaranya lagi ya. Kedengaran Pak. Izin, Ya, itulah suara aku ini hilang-hilangan izin terus. mendengarkan Pak ya. Izin mendengarkan. Ya, jadi itu. Jadi di akhir masa jabatan SBY, Bang, kata Profesor Mahfud MD itu ya, ada kesepakatan tingkat atas, semua lembaga penegak hukum apabila mau menangkap tersangka korupsi harus lapor dulu kepada Presiden. Jadi kalau kita garis bawahi di situ, berarti ini ada intervensi dari Presiden. Nah, kalau pernyataan Profesor Mahfud itu tidak benar dan itu fitnah, mengapa Profesor Mahfud MD tidak ditangkap?
Jadi saya percaya dengan pernyataan Profesor Mahfud MD. Nah, jadi kesepakatan itu yang harus kita rubah total, Bang. Jadi penegakan hukum itu makanya kalau yang kami tuju itu langsung presiden langsung. Kami sudah tidak percaya lagi partai kalau kami. Makanya presiden ini kami ingin kalau bisa bicara langsung kepada beliau, kami ingin menyodorkan solusi untuk memperbaiki ini semua. Salah satunya mengenai masalah undang-undang kepartaian. Jangan sampai petinggi partai itu menjabat lebih dari 2 periode. Itu satu. Terus yang kedua, apabila misalnya ada orang partai masuk mendapatkan kursi menteri, dia harus lepas jabatan dari partai. Kalau tidak mau, dia tidak boleh diangkat menjadi menteri. Terus partai juga tidak punya hak mengintervensi, menentukan kursi komisaris dan lain sebagainya. Jadi arahnya kami ke sana, Bang. Jadi kalau kita misalnya bicara undang-undang perampasan aset, tinggal presiden yang kita kejar, nggak usah ngomong DPR lagi. Kami udah nggak percaya. Itu Bang, kalau yang dari saya, silakan yang lain. Jadi Bang Reflan, Raflen ya? Ya. Jadi reformasi kepartaian itu wajib ya untuk dilakukan ya, termasuk rekrutmen anggota-anggota yang bakal menjadi calon anggota DPR ya dari partai itu perlu dilakukan reformasi juga ya. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, partai-partai baru yang suci itu bagaimana menurut Bang Raflen? Jadi begini, Bang. Jadi kita ini kan kalau kita melihat, suaraku ada nggak ya? Ada. Aman. Ya, soalnya sering hilang suaraku nih, Bang. Ya, aman. Jadi begini, Bang. Satu, kami juga kan menuntut itu ya laporan transparansi anggaran partai, keuangan partai. Jadi aset mereka laporannya jelas, terus masuk dari mana, keluar dari mana. Apabila mereka itu misalnya posisinya yang terindikasi menyalahi aturan yang ada, contoh partai didanai oleh oligarki, kami mendorong pemerintah itu untuk menggugurkan partai itu, Bang. Dibubarkan saja partainya. Buat apa kalau tujuannya untuk merusak? Oh, betul. Itu kami arahnya ke sana kalau kami. Terus mengenai masalah pemilu, Bang. Mengenai masalah pemilu, kami kan mendorong sistem digital untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di saat hitungan berjenjang. Karena kita sudah tahu semua, orang ini serangan fajar. Tapi di saat hitungan berjenjang, ini yang banyak tidak diketahui rakyat bahwa di sana banyak transaksi besar yang lebih besar daripada serangan fajar. Makanya kita lebih mendorong sistem Serangan digital fajar, saja, Pak. ya. Ini serangan fajar. Ya, jadi kita mendorong sistem digital saja ya untuk meminimalisir supaya kecurangan itu bisa dikurangi dan juga untuk mengurangi biaya pemilu. Begitu, Bang. Iya. Nah, terus termasuk perekrutan anggota-anggota yang nggak cakap itu gimana menurut Bang Raflen? Kan banyak tuh anggota-anggota yang sebetulnya nggak bisa kerja, tapi hanya gara-gara dia pintar bermedia sosial, berkata-kata yang pencitraannya hebat gitu ya. Akhirnya mereka bisa maju gitu loh. Padahal mereka tuh nggak ada gunanya gitu. Cuma bisa nggak ada kerja juga, nggak mau kerja gitu. Misalnya ngomong yang nggak jelas dan istilahnya menyenangkan hati rakyat, tapi bila track recordnya diambil, sama sekali nggak ada manfaatnya orang itu gitu. Ya, kalau itu nanti emang ada, Bang. Kita kalau secara rincinya sebenarnya ada mengarah ke sana seperti apa perekrutan orang-orang partai itu ada. Cuman saya nggak ke sana dulu nih, Bang. Kita ada arahnya ke sana ya. Cuman sekarang gini aja. Kita bicara seandainya kalau misalnya orang misalnya sistem jual beli itu mayoritas dilakukan orang yang tidak kompeten untuk menjabat, Pak. Ya kan? Dan mereka mengandalkan kekuatan uang mereka dan ordal mereka. Betul. Ini dulu yang ingin kami pangkas, Pak. Karena kalau bicara pemilih, kita ini kadang sakit hati sebagai pemilih. Kita memilih sosok yang tepat menurut kita, tapi ternyata yang kita pilih itu kalah di saat hitungan berjenjang. Ini yang banyak terjadi, Pak.
Enggak, kita nggak berbicara dari perhitungan dulu, kita berbicara dari perekrutan dulu, Pak. Jadi bagaimana seseorang Ngerti, bisa masuk ngerti kontestasi saya gitu Pak. ya. Perekrutan itu Masuk kan sudah kontestasi ada kan teknisnya ke sana, ada. iya. Jadi kalau Ada misalnya Pak ya. Bapak berbicara Iya. jenjang, itu sudah melakukan sudah setelah pencoblosan gitu kan, setelah terjadinya bisa dibilang apa namanya pemilihan umum lah begitu kan. Nah, maksud saya itu sebelum masuk ke situ. Jadi anggota-anggota yang misalkan memang bisa masuk dalam kontestasi itu benar-benar orang-orang yang kita anggap kredibel gitu loh. Kredibel artinya punya nama baik, track record baik, tracknya baik, Iya. dan Ngerti bermanfaat. Pak. Gini Pak, sebentar Pak ya. Saya sudah tangkap Berarti apa yang Bapak yang sampaikan. boleh ya buat apa ikut kontestasi gitu. Ya, paham. Begini Pak, kenapa kita bicara sekarang itu kita posisi di pemilu yang sekarang ini? Ini yang terdekat Pak. Proses selanjutnya itu perekrutan itu Pak, itu semua ada uraiannya. Kami mengarah ke sana ada. Bagaimana dia lulusannya, ijazahnya palsu apa asli, ada semua ke sana Pak. Cuman urgensi sekarang itu Pak, kita tidak bisa langsung serta-merta menolak posisi mereka yang sudah ada sekarang. Yang kita harapkan setidaknya proses pemilunya itu berjalan lebih adil. Pekerjaan ini berat Pak, nggak enteng Pak. Banyak sekali masalahnya. Makanya kami lebih cenderung yang urgensinya dulu, apa yang harus dilakukan itu yang akan kami lakukan. Iya makanya Pak. Iya. Kita nggak menolak apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang ya sudahlah, sudah terjadi mau bicarakan apa lagi. Tetapi kan kita berpikir ke depannya harus ada perbaikan agar kita tidak mengalami hal yang sama di kemudian hari dari sistem yang salah. Iya. Nah, Ada Pak, soalnya kita Rahman ada Gunawan, gimana nih rekrut undang-undang kepartaian kita kan dari sudah gagas juga itu Pak. Iya, enggak. Kalau saya sih lebih kepada perekrutannya dulu gitu. Kalau Iya masalah ngerti, kan tadi sudah saya sampaikan loh Pak. iya, Kenapa saya berbicaranya itu arahnya tidak ke sana dulu. Yang urgensi yang kita harus bahas itu kita menjelang pemilu 2029 ini Pak. Iya, betul. Itu yang dimaksudkan. Adapun masalah perekrutan itu nanti poin di berikutnya ada itu Pak. Kita itu menekan arah sana ada, bukan tidak ada gitu ya. Saya setujunya di situ. Kita berbicaranya bukan masa lalu, tapi yang akan datang gitu sebagai Betul. Cuman untuk pemilu yang kita hadapi ini secara otomatis kan orang yang sudah ada Pak. Nah, ya, Mereka yang berkontestan kan pastinya begitu. Nah itu dia bagaimana kita bisa istilahnya melakukan tekanan atau melakukan bersuara gitu ya. Kalau saya mah tidak jauh-jauh lah. Bagi saya mah satu aja perbaikan itu sudah cukup. Jadi ibaratnya yang ikut kontestasi itu orang-orang yang benar-benar memiliki kredibilitas yang baik, gak cuma omon-omon gitu loh. Itu aja. Ya ngerti Pak. Omon-omon buang aja, buang tuh sampah gak ada gunanya. Ya sama Pak itu Pak, arah Pemerintah kita ke sekarang sana ini semua. banyak omon-omon, Pak. ya dari dari Partai Gerakan Rakyat Pak Rahman Gunawan, gimana sistem rekrutmen di Partai Gerakan Rakyat untuk bacaleknya periode ke depan Pak? Silakan Pak Rahman Gunawan. Kenapa ketawa Pak? Kenapa Pak Miraldi kenapa ketawa Pak? Ya saya pengen denger aja. Ya Pak lanjut Pak. Silakan Pak Rahman Gunawan atau Pak Arjunaku, ada yang mau disampaikan tentang proses perekrutan bacalek ke depannya? Ya, silakan Pak Arjunaku. Lanjutkan dulu. Kalau di Partai Gerakan Rakyat, proses pencalekan itu
Itu pertama itu berdasarkan daripada tingkat partisipasi atau tingkat loyalitasnya terhadap masyarakat. Jadi kita karena partainya dari bawah, jadi gimana dia seorang tokoh yang memang sudah mengabdi kepada rakyat, gitu. Bukan orang yang dari luar tiba-tiba datang bawa duit, saya ingin nyalek di Partai Gerakan Rakyat. Itu tar dulu. Orang-orang yang memang pejuang-pejuang pergerakan, inilah yang menjadi fokus utama kita untuk bisa memperjuangkan rakyat ini, gitu. Itu metode perekrutan bacalek, belum caleg ya, bakal caleg di Partai Gerakan Rakyat, gitu. Demikian Pak Miraldi. Jadi memang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda yang sudah berjuang untuk menyampaikan suara daripada rakyat Indonesia itu, rakyat di sekeliling dia. Kita lihat track recordnya di tengah masyarakat seperti apa. Karena untuk membiayai Partai Gerakan Rakyat ini dari hasil gotong royong seluruh anggota, dari iuran anggota, bukan siapa host kira-kira yang host anggap tokoh masyarakat yang memiliki nama baik, terus kemudian mempunyai keilmuan yang mumpuni untuk memperbaiki bangsa. Nah, menurut host siapa tokohnya? Coba saya pengen tahu. Kalau saat ini mungkin belum etis untuk disampaikan ya, tapi kita dari Kabupaten Bekasi sudah melakukan penjaringan untuk tokoh-tokoh, belum sampai kepada finalisasi, masih baru penjaringan. Jadi kita lihat para ulama yang mengerti tentang ilmunya, mengerti tentang fikih siasah, bagaimana berpolitik yang baik dan benar, tokoh pemuda seperti di Cikarang Tadi saya Utara. tanya model tokoh seperti siapa modelnya gitu. Modelnya aja nggak harus alamatnya. Yang jelas dia mempunyai integritas dan loyalitas terhadap masyarakat dan partai. Nah, itu karena mengerti tentang agak arah perjuangan dari partai itu sendiri. Contohnya Pak, contohnya. Contoh maksudnya? Iya, contoh tokohnya siapa gitu loh, contoh tokohnya. Untuk tokoh, untuk penyebutan nama mungkin kita tidak etis untuk menyebut nama sekarang karena masih dalam proses dan itu tidak etis untuk disebutkan. Tapi kita sudah mempunyai. Kalau apa yang disampaikan host ya itu cuma retorika aja, semua orang juga bilang. Ya, kalau untuk begini, tokoh nama, menyebut nama di Kabupaten Bekasi kita belum bisa. Sekarang tokoh nasional dalam proses. Tokoh nasionalnya siapa kira-kira? Kalau tokoh nasional, untuk gerakan rakyat, halo, hilang. Untuk tokoh nasional, kita dari DPD Kabupaten ya tidak berkompeten untuk menyampaikan itu. Kita hanya fokus di Kabupaten Bekasi saja. Ya kalau bilangnya gerakan rakyat tapi tidak punya model keteladanan ya sudahlah Pak, gerak sendiri aja Pak. Saya izin turun. Gerakan rakyat kita ya silakan. Silakan, yang lain ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan tentang Partai Gerakan Rakyat atau mungkin ada komentar atau pendapat-pendapat yang lain, silahkan. Kalau saya tentang LGBT Pak. Gini Pak, tadi kan Bapak bilang kita kan menyeleksi calon anggota itulah, caleg itu berdasarkan integritas. Nah, bukannya lebih baik kita itu melakukan edukasi terhadap rakyat agar dapat memilih berdasarkan pilihan mereka, bukan berdasarkan sogokan atau duit suapan gitu. Upaya melalui yang tadi disampaikan
oleh Pak Reflan tadi itu ya itu salah satunya. Dan ini merupakan salah satu upaya pendidikan politik masyarakat yang merupakan pancadharma daripada gerakan rakyat, yaitu pendidikan masyarakat. Jangan sampai gara-gara amplop 20.000 mereka tersendera selama 5 tahun itu. Memang itu salah satu fokus kita sekarang. Karena memang kalau di Kabupaten Bekasi ini pragmatisme pemilih itu tinggi. Dan memang kita melakukan itu. Ayo silakan, mungkin ada yang lain. Karena ada kenyataannya sekarang masalah apa itu masalah money politik atau amplop, uang cendol atau apapun namanya, serangan fajar itu sangat marah pada pemilu kemarin, walaupun itu berjalan terang-terangan malah pada malam pemilihan itu. Jadi salah satu pendidikan politik yang dilakukan melalui kelas kader, sekolah kader oleh gerakan rakyat itu bagaimana money politik ini telah merusak demokrasi yang ada, sehingga tidak salah apabila wakil-wakil rakyat tidak begitu peduli dengan rakyatnya. Suara mereka kan sudah dibeli, biayanya miliaran setiap kali periode. Yang pertama yang akan mereka lakukan ya tentunya mengembalikan duit yang mereka telah keluarkan. Makanya di gerakan rakyat ini kita tidak mengenal mahar politik. Kita tidak ada mahar politik, bayar ke partai sekian, tidak. Itulah gerakan rakyat. Sekarang sudah jam 00.20. Sekitar 10 menit lagi kita akan menutup live ini. Sudah 1 jam lebih. Seharusnya jam 1 tadi kita mulai dari jam 10. Bahas ini aja Pak. Ya, sekitar 10 menit lagi. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bahas LGBT. Bapak Pildun ini dukung siapa Pak? Portugal. Portugal saya. Wah mantap Pak. Malam ini Portugal main Pak sama Spanyol Pak. Iya. Kan Ronaldo kemarin-kemarin ini kan agak macet. Nah, aduh, panas mesinnya. Ya mantap nih Pak. Kira-kira prediksi skor Pak? Ronaldo ajak gabung ke partai. Ronaldo gabung ke partai. Wah, dia kan Spanyol, Portugal. Kalau prediksi Portugal Spanyol ini ya 3-1. 3-1 Ronaldo hat-trick Pak. Masang di mana Pak? Prediksi. Saya nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada masang gitu Pak. Kita di sini kebetulan di lingkungan pesantren At-Taqwa nggak ada gitu-gituan. Dan bagus Pak. Alhamdulillah Pak. Karena yang namanya itu walaupun besar kecil yang namanya judi ya tetap judi. Iya betul. Tidak ada manfaat Pak. Bagi orang yang suka judi sih manfaat, bagi yang nggak suka sih nggak manfaat. Tapi yang jelas itu dosa, itu aja. Walaupun untuk segelas kopi ya itu judi. Judi nggak bisa diputarin kayak judi ya. Tapi kalau bicara bola, gimana VAR tanggapan nih tentang VAR? Bagus nggak? Atau kita minta hentikan FIFA VAR itu? Wah bagus Pak FIFA. Bagus itu VAR itu Pak. Itu modern Pak. Sudah modern Pak. Jadi kita tuh tahu pelanggaran-pelanggarannya Pak. Tapi Iran kan dirampok oleh VAR kemarin. Oh itu kayaknya disabotase itu Pak. Ya gimana tuh?
Aduh, itu gimana ya bilangnya ya? Itu pasti hanya petase pendukung Prabowo. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, Pak, itu, Pak. Ya mafia itu Pak. Oh, begitu ya. Iya, Pak. Kelebihannya itu ya modern, Pak. Kekurangannya bisa disetel-setel gitu, Pak. Ya, kalau cuma satu ujung sepatu yang lewat dianggap apa? Gimana tuh? Harusnya nggak offset itu, Pak, kalau cuma ujung sepatu ya, nggak Pak ya? Ya. Apa kita harus reformasi juga itu pipa? Waduh, itu mau dia berabrik itu. Harus demo ke pipa itu. Yang terjadi nggak bisa diulang Pak. Nggak ada diulang ya? Iya, Pak. Nggak ada. Kalau udah terjadi nggak udah, ya udah itu aja. Kalau seujung kaki dianggap offset itu, aduh, gimana? Lagi batang titit gue baca offset. Gelat. Tapi Belanda gimana? Belanda kok kalah Belanda tuh? Udah Pak. Aduh, kalau Belanda sih Pak udah nasib itu kayak Pak. Timnas pusat itu Pak, timnas Setara pusat. sama Indonesia kayaknya itu. Udah nasib itu kalah Pak. Aduh, saya keselak. Kalau prediksi saya Ya, Portugal sekitar- kalah ini Pak. Portugal kalah ya? Ya, Iya. Pak, enggak lah, menang Pak Portugal Pak. 3-1 Pak. Prediksi saya kan pendapat orang beda-beda ya. Ya, kalau pendapat saya Portugal menang 3-1. Amin, amin Pak. Kalau saya 4-0 Pak. Portugal kalah. 0. Lelekan aja. Reni, halo Reni, selamat bergabung. Halo, selamat bergabung. Silahkan ada yang tanya-tanya sebelum sebelum off live ini. Nih 5 menit lagi. Kita masih punya waktu. Ya, yang mau Ngobrol ini apa bertanya aja? politik, Bapak umur bertanya berapa bola. Pak? Umur berapa? Apa? Bapak umur berapa? Umur 60. 60. Anak kemana-mana itu Pak? Anak 1 di Palembang. Berapa anak Pak? 1. Suka Cowok, ke cewek, Pak? Suka ke DA enggak anaknya? Cowok. Kuliah apa kerja Pak? PDA. Masih kuliah di Unsri. Jadi Politeknik Unsri. Kalau KDA, pasti nggak tahu suka sekarang ke DA DA. masih buka apa Jurusan enggak. apa Pak anaknya Pak? GD biasanya. Bisnis elektronik. Memang DA masih buka sekarang? Udah enggak kan? Udah enggak Pak, GD Pak. DA itu udah lama itu. Sampai pagi Zaman malah. Bapak stadium ya, zaman Bapak Panhead Pak, stadium. Panhead. Oh, saya nggak tahu itu. DA itu Dangdut Academy ya? Atau apa? Zaman Bapak stadium apa ya. DA itu? Nggak ngerti saya. Stadium. Dharma Agung nama diskotik di dulu ya di Palembang itu namanya DA Dharma itu Agung. diskotik ya Pak ya? Kenapa dia nggak buka lagi sekarang Pak? Saya nggak tahu karena saya udah 23 tahun tidak di Palembang, jadi saya nggak tahu lagi. Jadi bisa pakai bahasa Palembang nih Pak. Oh bisa baik, pacak lah. Woi, paca, ngapain nak bahasa-bahasa nih? Ngapain kami nak bahasa Pak, Paca pakai bahasa Palembang. Apa dia? Oh, Lincah Bang ini. mati kau lincah ya. Lincah 8 tahun aku nih di Palembang nih. Paca itu apa? Paca itu? Palimo, di Palimo aku dulu. Paca itu apa RRI. teman-teman? Bisa. Oh bisa. Itu kerja apa gimana Pak di Palembang Pak? Kerja. Saya di depan Polda dulunya di belakang. Ya, ada yang komen ini. Paca lah bapak nggak bah. Apa itu artinya? Mana nih? Baca be wong itu gilo-galo kan. Pasar Cinde Mana itu, punya Pak? kita. Pasar Cinde punya kita, tenang bae. Punya kita kalau pokoknya Pak ya. Ya. Santai Pak itu. Iya. Pasar Cinde. Kalau di sini, Mati dem. Mati tanam. kalau di sini pasar Lumatang namanya. Pasar kaget Pak di sini, pasar kaget. Ganjar Bokep. Mana itu tanggapannya itu Pak? Masalah apa? Ganjar Bokep.
Udah katik lagi sekarang itu masih Itu udah kan tua Pak nih. dinormalisasikan ya Pak. Apa? Dia bicara di muka publik itu kan apa itu Ganjar? Ya, dia kan apa itu namanya calon dari PDIP dan kita tidak etis. Kayak kami kan dari Gerakan Layak tidak etis mengomentari daripada partai lain. Iya, Itu mulut nggak Ganjar pantas itu banget. suka Misalnya banget dia mau bilang nyalon bocet-bocet, tapi dia itu ngomong kurang begitu. ajar itu, Pak. Siapa yang membuat partai Gerakan Rakyat ini Pak kira-kira? Ganjar Kurang Bokep kurang sedikit. ilmu saya Dibikin Pak. oleh relawan-relawan Anies Baswedan pada pemilu kemarin. Oh, Jadi nggak Relawan-relawan Ganjar Bokep Indonesia Pak. bergabung. jadi Anies enggak partai Nasdem lagi, Pak? Anies sekarang tidak ada di partai manapun. Loh, dia tidak gabung partai Gerakan Rakyat ya Pak? Oh, belum. Dan beliau adalah tokoh inspirator berdirinya Gerakan Rakyat. Gerakan Jadi Rakyat ini donatur dia Pak. didirikan Jadi untuk mengusung enggak. Kita itu donaturnya semua anggota di DPD Kabupaten Bekasi kami iuran 50 sebulan. Untuk DPP pusat 10.000 sebulan. Jadi seluruh operasional itu dari anggota, tidak dari oligarki, biar kita tidak disandra oleh orang-orang itu. Iya, iya. Biar tidak bisa diatur-atur ya, Pak. Ya, ionian. Iya Pak. Iya Pak. Kita punya suara ora. Iya. Ya biar kita Kebebasan bisa ngomong berpendapat. nanti. Ionian itu apa? Ionian itu. Bokep. Iya benar, iya benar. Ionian tuh iya benar itu. Iya benar. Oh. Au. Sekarang udah jam 00.30, mungkin udah saatnya kita menutup live ini dan terlebih dan terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di live berikutnya. Selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat siang yang nonton pada siang hari. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.